Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Oktaviani. Di sini saya akan membahas tentang manajemen stres. Apakah Bapak dan Ibu tahu? Salah satu penyebab dari stroke juga disebabkan oleh stres. Di sini saya akan membahas tentang manajemen stres yang mempengaruhi stroke, resiko, dan pemulihan. Terkaitan stres dan stroke. Stres seringkali merupakan faktor risiko yang terabaikan, namun memiliki dampak signifikan. Studi menunjukkan bahwa 1 dari 6 kasus stroke memiliki keterkaitan dengan tingkat stres yang tinggi dan depresi. Menurut data dari World Stroke Organization, dampak stres kronis. Stres kronis bukan hanya masalah mental, tapi juga fisiologis. Kondisi ini dapat meningkatkan tekanan darah secara drastis dan memicu peradangan dalam tubuh. Yang keduanya merupakan faktor pendorong utama terjadinya stroke. Pengerasan arteri. Dr. Curtis Benes adalah seorang ahli termuka menjelaskan bahwa stres yang berlangsung jangka panjang dapat berkontribusi pada pengerasan arteri. Kondisi ini meningkatkan resiko stroke iskemik di mana pasokan darah ke otak akan terhambat. Yang pertama ada pelepasan hormon stres. Saat mengalami stres, tubuh secara alami melepas hormon adrenalin dan kortisol. Hormon-hormon ini bertindak cepat meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Lalu yang kedua ada hipertensi dan peradangan. Stres kronis yang berkelanjutan dapat memicu hipertensi, peradangan pada dinding pembuluh darah, dan memfasilitasi pembentukan gumpalan darah yang berbahaya. Lalu yang terakhir ada resiko stroke akut. Pada kasus ekstrim, stroke akut yang parah dapat menjadi pemicu langsung stroke hemoragik, terutama pada individu dan pembuluh darah yang sudah rentan dan lemah. Hambatan pemulihan fungsional. Studi dari USLA 2023 menunjukkan bahwa stres akut pasca stroke dapat secara signifikan memperburuk fungsi motorik dan kognitif, bahkan hingga 12 bulan setelah kejadian stroke. Lalu ada rentan trauma. Pasien dengan riwayat trauma hidup atau pengalaman sulit sebelumnya cenderung lebih rentan mengalami tingkat stres pasca stroke yang tinggi, menghambat proses penyembuhan. Lalu yang terakhir ada gangguan rehabilitasi. Stres yang tidak terkelola dengan baik dapat menghambat kemampuan pasien untuk berfokus dan berpartisipasi aktif dalam sesi terapi rehabilitasi, mengurangi efektivitasnya. Yang pertama ada latihan pernafasan. Teknik seperti pursed lip breathing dan square breathing terbukti secara aktif menurunkan ketegangan. Latihan ini membantu menenangkan syaraf dan mengurangi respon stres pada fisik. Lalu ada relaksasi otot progresif, melibatkan proses pengencangan dan pengenduran kelompok otot tertentu. Teknik ini dapat membantu dan mengurangi ketegangan fisik secara mental dan terakumulasi. Lalu yang terakhir ada meditasi dan visualisasi. Praktik meditasi rutin dan visualisasi yang menegangkan dapat secara signifikan meningkatkan ketenangan pikiran dan membantu mengurangi hormon stres dalam tubuh. Terapi bicara dan pengobatan, terapi kognitif perilaku atau CBT, atau obat-obatan tertentu dapat direkomendasikan untuk mengelola stres dan depresi pasca stroke secara aktif. Lalu komunikasi terbuka. Penting untuk memiliki saluran komunikasi yang terbuka dengan keluarga dan tim medis. Berbagi perasaan dan pengalaman membantu dalam memvalidasi emosi dan pengelolaan stres. Lalu yang terakhir ada kesehatan mental holistik. Menjaga kesehatan mental bukan hanya tentang mengatasi masalah, tapi juga berkontribusi untuk memulihkan fisik yang lebih baik dan kualitas hidup yang lebih tinggi. Yang pertama ada aktivitas rutin fisik. Olahraga teratur membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi hormon stres, dan meningkatkan suasana hati, sebagaimana direkomendasikan oleh American Stroke Association. Lalu ada pola makan sehat. Konsumsi makanan tinggi serat dan protein serta rendah lemak jenuh dapat membantu mengurangi peradangan pada pembuluh darah dan menjaga kesehatan jantung. Lalu ada tidur yang cukup dan berkualitas.
Durasi tidur yang memadai dan kualitas tidur yang sangat baik itu juga sangat penting untuk mengontrol tekanan darah, memperbaiki mood, dan mendukung fungsi kognitif. Lalu pengelolaan stres aktif. Selain teknik relaksasi, temuan hobi atau aktivitas yang Anda nikmati untuk meningkatkan perhatian dari stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Lalu yang terakhir ada hindari kebiasaan buruk. Berhenti merokok dan batasi konsumsi alkohol. Kebiasaan ini dapat mempengaruhi kondisi pembuluh darah dan meningkatkan risiko stroke. Seorang pasien berusia 55 tahun mengalami kesulitan pemulihan fungsi motorik pada tangan kanannya. Frustasi dan stres yang dialaminya memperlambat kemajuan dan terapi fisik. Setelah diperkenalkan dengan kelas yoga dan meditasi khusus untuk pasien stroke, mulai merasakan perubahan signifikan dengan latihan pernafasan dan fokus dan kesadaran tubuh. Tingkat stresnya menurun drastis. Dalam 6 bulan, ia menunjukkan peningkatan yang luar biasa dan kontrol motorik dan kekuatan genggam tangan membuktikan bagaimana manajemen stres aktif dapat mempererat pemulihan fisik. Lalu yang kasus kedua ada Ibu Santi. Seorang ibu rumah tangga berusia 60 tahun, penderita stroke yang menyebabkan gangguan bicara. Kecemasan dan depresi pasca stroke membuatnya menarik diri dari lingkungan sosial. Dengan dukungan kuat dari keluarganya dan sesi terapi fisiologis, Ibu Santi perlahan mulai mengatasi kecemasannya. Komunikasi terbuka dengan terapis dan anggota keluarga membantunya memproses trauma stroke. Dukungan emosional yang konsisten meningkatkan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam terapi wicara. Dan secara bertahap, ia berhasil mendapatkan kembali sebagian besar kemampuan berbicaranya. Tekanan ekonomi dan sosial. Di Indonesia, tekanan ekonomi dan sosial sangat tinggi, sering kali menjadi sumber stres kronis yang pada gilirannya meningkatkan resiko stroke, terutama di kelompok masyarakat rentan. Lalu ada edukasi dan akses layanan. Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan edukasi publik tentang hubungan stres dan stroke dan memperluas akses ke layanan manajemen stres sebagai bagian integral dari program pencegahan stroke nasional. Lalu yang terakhir ada komunitas dan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dan komunitas memiliki peran vital dalam memberikan dukungan holistik kepada pasien stroke dan keluarga mereka, baik dari segi medis maupun segi psikologis. Stres sebagai faktor risiko krusial. Stres adalah faktor risiko yang dapat dicegah dan dikelola untuk mengurangi kejadian stroke serta memperbaiki proses pemulihannya. Mengelola stres yang aktif adalah kunci. Lalu ada yang kedua, terapkan teknik manajemen stres. Mulailah mengintegrasikan teknik manajemen stres sederhana seperti pernapasan atau relaksasi ke dalam rutin harian Anda untuk kesejahteraan jangka panjang. Cari dukungan profesional. Jangan ragu untuk mencari konsultasi dengan tenaga medis atau kesehatan profesional untuk mendapatkan panduan dan dukungan medis maupun psikolog yang sesuai. Lalu yang terakhir, bersama mengurangi beban stroke. Mulai mengelola stres yang aktif dan kolaborasi antara individu, keluarga, dan tenaga medis. Kita dapat bersama-sama menurunkan beban stroke di masyarakat. Terima kasih, itu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.